Oke, halo Direkta, kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Jadi tadi videoku pertama ngebahas terkait Capital Structure Policy. Sekarang kita balik lagi ke chapter yang selanjutnya, yaitu chapter ke-16, terkait materi Dividend Policy atau kebijakan dividen. Nah, materi yang akan kita bahas dalam chapter yang kedua ini, di mana chapter 16, Dividend Policy, yaitu ada 3 prinsip yang digunakan. Prinsip pertama, prinsip ketiga, dan prinsip keempat. Prinsip pertama, money has a time value. Prinsip yang ketiga, cash flow are the source of value. Dan prinsip yang terakhir, market price reflect information. Ini aku bahas sedikit, saat perusahaan menghasilkan cash dari kegiatan usahanya, yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap cash itu ada 3. Jadi ketika perusahaan itu ngasilin cash, terus cash itu buat apa sih? Itu buat 3 teman-teman. Buat menggunakan cash untuk mendanai investasi baru, menggunakan cash itu tadi buat bayar beberapa tagihan atau utang perusahaan, dan distribusiin kembali cash kepada para pemegang saham, baik berupa dividen cash maupun pembelian kembali saham. Ini ya, jadi ada 3 pengelolaan dana cash itu tadi. Yang pertama, kita langsung masuk ke pendistribusian cash perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, distribusi cash dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu cash dividend. Apa itu? Yaitu cash dibayarkan secara langsung kepada para pemegang saham. Dan yang kedua adalah share repurchase. Jadi perusahaan itu menggunakan cashnya untuk membeli kembali sahamnya sendiri yang dijual di pasar modal, sehingga dapat menurunkan jumlah saham yang beredar. Nah, terkait ini tadi, pengaruhnya terhadap neraca itu apa? Jadi sisi aset, kas akan berkurang karena pembayaran dividen dan pembelian kembali saham atau treasury shares ya. Nah, sisi ekuitasnya terdapat penurunan secara catatan. Kenapa? Karena saat ada pembayaran dividen, RR-nya berkurang kan. Contoh kalau kita belajar di AKM dulu, di semester 4 sebelum UTS, kita kan kalau belajar pembayaran dividen itu kan RE pada dividen payable, terus dividen payable pada cash. Nah, jadi kan yang berkurang itu atau langsung aja RE pada cash. Cash-nya berkurang, RE-nya karena di debit maka dia juga berkurang. Otomatis RE kurang, cash kurang gitu. Makanya di sini sisi ekuitas turun, sisi aset juga turun. Nah, dividen cash itu adalah kebijakan dividen perusahaan menentukan berapa banyak cash yang akan didistribusikan ke para pemegang saham dan kapan pendistribusian ini dilakukan. Oke, kebijakan dividen perusahaan menentukan berapa banyak cash yang akan didistribusiin kepada para pemegang saham dan kapan pendistribusian ini dilakukan. Nah, kebijakan dividen itu memiliki 2 atribut utama. Apa aja itu? Yang pertama adalah dividen payout ratio, dan yang kedua adalah pola pembayaran dividen dalam kurun waktu tertentu. Ini 2 atribut utama kebijakan dividen. Nah, kita masuk ke prosedur pembayaran dividen. Prosedurnya itu ada 4. Yang pertama, deklarasi dividen atau penjelasannya itu dividen diumumkan. Terus ada ex-dividend date, yaitu saham mulai diperdagangkan. Terus ada date of record, dividen akan dibayarkan kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal ini. Jadi ini pembagian sahamnya. Lalu ada payment. Nah, payment inilah dividen dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal pencatatan. Jadi ada 4 tanggal penting dalam pembayaran dividen. Nah, lalu dalam dividen itu ada 2 istilah teman-teman. Ada cum dividen dan ex dividen. Cum dividen itu apa? Yaitu tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Jadi gini, dalam cum dividen ini kayak kita beli saham sebelum adanya declaration date. Jadi misal kita belinya itu tanggal 5 Agustus, ternyata declaration date-nya itu tanggal 7 Agustus. Kita berhak loh dapat dividen. Itu kayak enak banget gak sih? Baru 2 hari beli, kita dapat dividen. Kayak wow gitu. Nah, itulah disebut cum dividen. Tapi kalau ex dividen itu hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Jadi kalau pemegang saham ini udah nggak berhak dapat dividen, itu di hari pertama itulah namanya ex dividen. Namanya aja ex, ya anggap aja kayak mantan gitu. Jadi kayak nggak berhak lagi kamu dapat dividen gitulah ex dividen ini. Nah, terus
kita udah bahas dividen, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu repurchase atau stock buyback. Kita sebut aja treasury gitu ya. Pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham adalah saat di mana perusahaan menggunakan cash yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaan yang beredar. Hal ini mengakibatkan adanya pengurangan dalam saldo kas, setara dengan jumlah lembar saham yang dibeli. Oke. Terus cara perusahaan membeli kembali sahamnya itu ada dua. Ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama adalah open market repurchase. Apa itu? Yaitu open market repurchase itu adalah perusahaan membeli saham di pasar modal, biasanya melakukan pembeliannya sedikit demi sedikit tiap hari. Jadi dikit, tapi tiap hari gitu. Nah, hal ini adalah cara yang paling lazim dilakukan. Jadi open market repurchase. Kayak kita beli di saham kita jual di pasar modal, kita beli balik gitu. Itulah open market repurchase. Itu yang paling sering jumpai di prakteknya. Yang kedua adalah tender offer, penawaran. Jadi tender ya. Perusahaan itu melakukan penawaran resmi kepada para pemegang saham untuk membeli kembali saham dengan jumlah dan harga tertentu. Harga penawaran ditetapkan di atas harga pasar untuk menarik minat penjual. Jadi harga yang ditawarkan itu biasanya di atas harga pasar untuk menarik minat para penjualnya gitu. Terus direct purchase from a large investor. Perusahaan membeli saham dari satu atau lebih pemegang saham, mayoritas melalui suatu negosiasi. Tapi cara ini jarang dilakukan. Pokoknya yang paling sering itu open market repurchase ini dalam membeli kembali sahamnya, atau repurchase atau lebih dikenal dengan stock buyback. Nah, ini ada peraturan pajak personal di mana dividen versus capital gains income. Secara historis, aturan perpajakan lebih menyukai capital gain daripada dividen income. Namun demikian, aturan pajak pada tahun 2006 menurunkan tarif pajak atas dividen dan capital gain dari investasi jangka panjang saham yang dimiliki lebih dari 1 tahun sebesar 15% untuk semua orang. Oke, kita langsung masuk aja ke pokok bahasan kita yang kedua, teman-teman. Terkait distribusi non-cash. Kalau tadi kita ngebahas distribusi cash, kita sekarang ngebahas distribusi non-cash. Stock dividend and stock splits. Stock dividend itu apa sih? Dan stock split itu apa sih? Jadi stock dividend itu adalah suatu distribusi pro rata atas tambahan lembar saham perusahaan kepada pemegang saham saat ini. Ya kita tahu dong, stock dividend, dividen saham. Ya contoh kayak perusahaan ngebayar suatu dividen saham sebesar 0,2 per lembar saham atas 2 lembar dari 10 lembar saham yang dimiliki. Ya itulah kayak ya kita belajar dulu AKM terkait dividen saham. Stock dividend. Lalu yang kedua ada stock split. Stock split itu ya pemecahan saham. Kayak misal 2 for 1, berarti saham yang awalnya 1.000 itu dipecah jadi 2.000 gitu. Itu biar apa? Biar harganya turun. Yang awalnya harganya 5.000 karena udah dipecah jadi harganya jadi 2.500 aja. Itu biasanya buat narik peminat kita gitu, buat ngebeli saham kita. Misal nih sekarang katakanlah BBCA lagi naik-naiknya nih. Nah, kenapa harus di stock split? Biar harganya ini turun. Katakanlah 2 for 1 aja yang harganya sekarang 34.000 di hari ini. 34.000 nanti kok 2 for 1 jadi harganya cuma 17.000 per lembar, atau satu lotnya itu berarti 1.700.000-an gitu. Itu biar peminat saham itu mau gitu, akhirnya mau ngebeli saham perusahaan. Itu contoh dari stock split ya teman-teman. Kita masuk ke masalah kebijakan dividen. Modigliani and Miller berpendapat bahwa tanpa pajak dan biaya transaksi, maka dividen cash dan pembelian kembali saham adalah ekuivalen dan saat pendistribusian menjadi hal yang tidak penting. Nah, pendapat ini dikenal dengan istilah yaitu dividend irrelevancy proposition. Jadi inilah dikenal ketika tanpa pajak dan biaya transaksi itu dividen dan repurchase tadi, buyback stock itu tadi, itu tuh jadi hal yang tidak penting gitu. Nah, itu yang disebut dividend irrelevancy proposition. Nah, the irrelevance of the distribution choice ketika pilihan distribusi tidak relevan berdasarkan kondisi atau asumsi berikut ini, yaitu ada 3. Tidak adanya pajak, tidak ada biaya transaksi yang terjadi baik dalam pembelian maupun penjualan lembar saham, maupun operasionalisasi perusahaan dan kebijakan investasinya bersifat tetap. Nah, proposisi ketidakrelevanan dividen dapat diilustrasikan dalam 2 cara. Yang pertama,
saat pendistribusian, dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang kedua, dalam ketiadaan pajak dan biaya transaksi, dividen cash adalah ekuivalen terhadap lembar saham yang dibeli kembali. Dividen policy choice phase. Apa itu? Yaitu ini ada contoh pertimbangan dua alternatif. Apakah kita ngebayar 35 miliar saat ini dan ngebayar lagi 135 miliar dalam setahun, atau ngebayar 52,5 M saat ini dan 114 miliar dalam satu tahun yang akan datang. Pada kedua kasus di atas, nilai sahamnya tetap sama, yaitu 15,24 per lembar saham. Gitu. Ini misal ada tambahan asumsi nih, asumsi ketiga. Nomor 3, di mana Northware and Cable memutuskan untuk meningkatkan dividen periode berjalan ke angka hanya sebesar 8 juta. Tunjukkan bahwa ekuitas perusahaan pada skenario ini menjadi 30,79 juta. Ini bisa kok caranya. Kalau kita mau dividen periode berjalan itu hanya sebesar 8 juta aja, ya kita hitung perusahaan itu mempertimbangkan dua alternatif. Yang pertama, ngebayar 4 juta dan 30 pada tahun pertama sebagai dividen likuidasi, atau membayar 8 juta hari ini dan membayar 25,52 di tahun pertama. 30 juta dikurangi 4 juta kali 1,12% tadi. 1 tambah 12%. Dibayarkan kepada pemegang saham baru. Nah, ini nilai equity perusahaan Northwest adalah sama dengan nilai present dari expected cash dividend perusahaan. Nah, kita dapat mengestimasinya menggunakan persamaan ini. Value of Clinton Enterprise Equity itu sama dengan dividen tahun 0 ditambah dividen tahun 1 dibagi 1 plus cost of equity. Nah, ini akhirnya kita dapatlah value alternatif 1 dan 2. Dimana kalau kita 4 juta plus 25,52 itu kita dapat 30,79. Alternatif 2, 8 juta dan 30 juta itu juga dapat 30,79 juta. Nanti ada kok di soal LMS. Nanti aku akan lebih jelasnya aku jelasin di soal LMS. Nah, analisisnya dari soal ini adalah contoh ini itu mengilustrasikan bahwa saat pembayaran dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini benar karena kita tetap menahan arus kas investasi perusahaan. Kita juga ngasumsi ini bahwa saham baru dapat diterbitkan berdasarkan syarat yang sama dengan saham lama. Nah, bentuk pembayaran cash dividen versus share repurchase tidak relevan. Ada dua kemungkinan penggunaan 1 juta dalam arus kas. Bisa 1 juta cash dividen, 1 juta stock repurchase. Diketahui bahwa nilainya sama sehingga seorang investor akan berbeda di antara dua pilihan tersebut. Nah, kita lanjut aja ke pengaruh kesejahteraan individual, pajak personal. Aturan pajak yang terkait dengan dividen dan pembelian kembali saham itu ada 3. Yang pertama, 100% dividen cash adalah kena pajak di tahun dividen tersebut diterima. Nomor 2, saat individu menjual saham-sahamnya, maka pajaknya dihitung atas capital gain. Dan yang terakhir, jika investor tidak menjual saham-sahamnya ke perusahaan dalam rangka pembelian kembali saham, maka tidak ada keuntungan yang dikenakan pajak. Oke. Kita langsung aja, karena ini cuma asumsi dividen maupun capital gain dikenakan pajak 15%. Jadi kita langsung ke sub pokok bahasan kita yang keempat, yaitu pentingnya kebijakan pajak. Kenapa kok kebijakan pajak itu penting? Karena ada 4 hal. Apa aja itu? Yaitu pertama, transaksi itu berbiaya mahal. Selama pajak masih ada di saat dividen diterima dan biaya transaksi terjadi di saat pembelian dan penjualan saham, maka para investor akan lebih menyukai untuk memilih perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang cocok dengan keinginan mereka. Nah, karena perusahaan dengan kebijakan dividen yang berbeda, menarik dividen clean source yang berbeda, maka merupakan hal penting bahwa kebijakan dividen tetaplah stabil. Itu adalah kenapa kok pentingnya kebijakan pajak. Karena transaksi itu berbiaya mahal. Yang kedua, informasi yang dibawa oleh pengumuman dividen dan pembelian kembali saham. Jadi, A, informasi dapat mempengaruhi penilaian masa datang, dan B, perusahaan cenderung untuk meningkatkan dividennya pada saat dividen dapat ajak di masa datang. Nah, pada kasus seperti ini, peningkatan dividen adalah kabar yang sangat baik. Terus yang ketiga, itu adalah pembelian kembali saham juga dipandang sangat disukai sepanjang nampak bahwa ada 2 nih, yaitu perusahaan telah menghasilkan banyak uang dibandingkan yang dibutuhkan saat ini, dan atau equity saat ini di bawah harga underprice. Oke. Nah, yang terakhir,
informasi yang diberikan oleh dividen saham dan pemecahan saham, yaitu terkait pengumuman tentang dividen saham dan pemecahan saham itu cenderung berdampak positif loh terhadap harga saham. Karena beberapa manajer memberikan saran kepada perusahaan agar memiliki rentang perdagangan yang lebih diinginkan, preferred trading range. Dan pemecahan saham membantu membawa harga saham ke dalam rentang tersebut. Nah, kita masuk sub pokok bahasan kita yang terakhir, yaitu terkait kebijakan distribusi cash dalam praktiknya. Dalam praktiknya nih, itu kebijakan distribusi dalam praktik itu ada 5 teman-teman, yaitu ada kestabilan pembayaran, residual dividend policy, ada posisi likuiditas perusahaan, kesenjangan sumber-sumber pendanaan lainnya, dan kemampuan terprediksinya earnings. Ini dalam kebijakan distribusi cash dalam praktek. Apa itu kestabilan pembayaran? Yaitu perusahaan mencoba untuk mempertahankan pembayaran tunai yang stabil yang meningkat hanya ketika pendapatan perusahaan dianggap cukup untuk mendukung pembayaran yang lebih tinggi dengan sedikit resiko memaksa perusahaan untuk mundur. Yang kedua, terkait residual dividend policy. Nah, melalui residual dividend policy, perusahaan ini mendanai investasinya terlebih dahulu dengan menggunakan earning-nya sendiri. Dividen dibayarkan dari residual earnings yang tidak membutuhkan pendanaan terhadap peluang investasi baru. Jadi faktor-faktor lainnya yang 3 tadi dalam memainkan peran dalam penentuan berapa kas yang harus didistribusikan itu adalah posisi likuiditas perusahaan, kesenjangan sumber-sumber pendanaan lainnya, dan kemampuan terprediksinya earnings. Oke, jadi ini adalah bahasan kita di chapter 16 teman-teman terkait dividend policy. Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Aku akan ngebahas soal-soal LMS dari soal 1 sampai soal 5. Oke, see you in the next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.